Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ini untuk materi perkuliahan kita di mata kuliah sedimentologi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen ya. Nah, di sini batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk dari bahan yang pernah lepas dari bahan terlarut hasil dari proses mekanis dan juga kimia ya. Nah, proses mekanis ini bisa berupa pelapukan ataupun erosional ya, dan juga eh, proses kimia ini bisa berupa penglarutan ya dari batuan yang telah ada sebelumnya atau dari cangkang binatang ataupun sisa-sisa tumbuhan. Lalu material eh, sedimen yang telah mengalami pelapukan ataupun pelarutan ini dia mengalami proses transportasi dan juga kemudian dia akan terendapkan ke suatu cekungan ya. Lalu endapan tersebut kemudian terubah oleh proses kompaksi sementasi menjadi batuan yang padat gitu ya, atau kita kenal juga dengan litifikasi ya. Next, ini asal dari si batuan sedimen ya. Jadi prosesnya itu diawali dengan weathering ya ataupun pelapukan dari batuan. Lalu proses erosional, kemudian material-material yang tererosi ini mengalami transportasi, lalu terakhir dia mengalami deposisi atau pengendapan ya, di mana pengendapan ini terjadi terus-menerus ya. Lalu sedimentary rock always being made of found nearly everywhere ya, jadi hampir batuan sedimen ini kita ketemui di mana-mana ya. Di 75% dari singkapan yang ada di ini ya, kontinen atau di benua itu berasal dari uh, batuan sedimen ya. Nah, batuan sedimen ini mengandung bukti-bukti tentang peristiwa dan lingkungan pada masa lalu ya. Nah, bisa dilihat dari fosil yang terdapat di batuan sedimen untuk menentukan umurnya ya, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, ini ya. Jadi batuan sedimen ini juga sangat penting secara ekonomik ya. Dia bisa berperan sebagai wadah dari suatu reservoir air ya. Dia bisa juga menjadi suatu wadah dari uh, ini ya, reservoir migas juga sebagai ataupun panas bumi juga sebagai tempat terendapkan mineral-mineral ekonomis, contohnya perak, emas, nikel, timah dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Next. Kita lanjut. Jadi batuan sedimen secara garis besar berdasarkan pada sifat-sifat dan cara terbentuknya ya, dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah batuan sedimen detritus ya, ataupun plastik, merupakan kumpulan dari fragmen batuan yang diikat oleh semennya ya, atau berada dalam suatu massa dasar. Atau juga kita kenal dengan batuan sedimen yang berasal dari hancuran dari material batuan yang lain. Lalu yang kedua adalah batuan sedimen kimiawi yang terbentuk dari hasil penguapan ataupun evaporasi larutan garam dalam air ya, yang umumnya bersifat kristalit. Lalu yang ketiga, batuan sedimen organik yang terbentuk dari bahan asal organik cangkang binatang ataupun sisa-sisa tumbuhan ya. Yang keempat, batuan sedimen karbonat, contohnya itu ada batu gamping dan dolomit ya, merupakan batuan sedimen yang memiliki kandungan CaO2 ataupun karbonat lebih dari 50% gitu ya. Next. Nah, secara umum sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan dua cara ya. Yang pertama itu adalah batuan sedimen yang tidak mengalami proses transportasi ya, atau dia terbentuk secara in situ di suatu cekungan. Nah, yang kita kenal dengan batuan sedimen autochthonous ya. Nah, contohnya itu adalah batuan evaporit ya, atau halit dan juga batu gamping. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen yang dalam proses pembentukannya itu mengalami proses transportasi ya. Jadi dia berasal dari luar cekungan ya, yang kita kenal dengan namanya adalah batuan sedimen allochthonous ya, yang termasuk dalam kelompok batuan ini contohnya itu adalah batu pasir, konglomerat, breksit dan juga batuan epiklastik ya. Gitu ya. Jadi material batuannya berasal dari proses pelapukan dari batuan awal asalnya ya, seperti itu. Next.
Lalu ini untuk struktur batuan sedimen ya. Jadi struktur batuan sedimen dapat diklasifikasikan menjadi pertama itu ada struktur primer ya, atau si genetik ya, struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan sedimen itu sendiri ya, atau bersamaan dengan proses pengendapannya. Nah ini untuk struktur primer ini ada tiga ya, ada struktur fisika, struktur biologi, dan struktur kimia ya. Di mana struktur fisika ini terbentuk karena proses fisika ya, berupa arus ataupun gelombang. Contohnya itu adalah bedding, cross bedding, graded bedding, inverted graded bedding, dan laminasi ya. Lalu yang kedua, tidak ada kenampakan struktur ataupun masif ya. Jadi kalau menurut Patty John itu dia masif itu apabila tidak menunjukkan perlapisan ataupun bedding dengan ketebalan lebih dari 120 cm ya. Lalu kalau kurang artinya dia disebut masih ke bedding ya. Tapi kalau perlapisannya kecil dari 1 cm kita kenal dengan laminasi. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kenampakan yang di permukaan batuan ya, ada ripple mark, tool mark, flood cast, mud crack, dan rain print ya. Lalu yang terakhir ada karena proses deformasi ya, ada load cast, convolute structure ya. Lalu yang kedua ada struktur biologi, itu terdiri dari track, trail ya, atau jejak, burrow atau galian, cast, dan mold atau cetakan ya. Jadi untuk struktur biologinya adalah struktur yang terbentuk karena aktivitas organisme ya, atau makhluk hidup. Lalu yang ketiga adalah struktur kimia ya, struktur yang terbentuk karena aktivitas kimiawi ya, contohnya itu adalah konkresi. Ya. Next, nah ini adalah yang kedua adalah struktur sekunder ya, epigenetik ya. Struktur sekundernya adalah struktur yang terbentuk setelah terbentuknya batuan sedimen ya, seperti fault, dan jointing ya. Nah ini adalah beberapa bentuk dari struktur yang ada di batuan sedimen ya. Ini adalah perlapisan itu kita kenal dengan bedding ya. Lalu ini adalah cross bedding atau perlapisan silang siur ya, biasanya dikarenakan adanya perubahan arus ya. Lalu ini adalah perlapisan yang tipis yang kita kenal dengan laminasi ya, di mana perlapisannya kurang dari 1 cm ya. Umumnya terbentuk pada ini ya, pada arus atau aliran yang lemah ya. Biasanya ada di umumnya kita ketemukan di ini ya, di lingkungan pengendapan kustring danau ya, di mana arusnya itu cenderung lemah. Lalu yang selanjutnya adalah graded bedding ya. Ini adalah normal grading. Dia biasanya batuan yang berbutir besar terlebih dahulu, lalu dia menghalus ke atas. Nah, kalau inverse grading berarti yang terjadi adalah butiran yang besar dulu, baru yang halus ada di bawah. Nah, biasanya inverse grading ini terjadi karena aktivitas tektonik ya, seperti itu. Lalu ini juga ini gambaran asli dari si graded bedding yang berupa singkapannya ya. Jadi adanya butiran yang kasar dia terendapkan terlebih dahulu, baru diikuti butiran yang lebih halus seperti itu ya. Lalu load cast ya, ini ada flood cast, lalu ini ada tool mark, ini rain print, ini cetakan ya, ini burrow, ini trail ya, jejak. Dan ini adalah mud crack ya. Dan ini struktur flame struktur ya. Biasanya flame struktur ini terjadi karena ini ya, pembebanan biasanya. Oke, ini untuk sedimen karbonat mungkin saya jelaskan di materi khusus ya. Saya baca dulu, maaf. Oke, kita masuk ke tekstur ya. Tekstur batuan sedimen. Untuk batuan sedimen itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada butiran, besar butiran ya, atau grain size. Biasanya kita pakai skala Wentworth. Lalu pemilahan atau sorting ya, atau sortasi. Lalu kebulatan atau pembundaran ya. Ada roughness, ada kemas ya, atau fabric. Lalu ada porositas dan permeabilitas. Nah itu ya, biasanya untuk menjelaskan porositas ini tidak cukup kita cuma mengatakan porositas. Biasanya kan teman-teman untuk menentukan porositas, teman-teman